Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran IPS kita dengan materinya itu mobilitas sosial. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu lanjutkan pengertian mobilitas sosial, terlebih dahulu coba Nanda simak kisah yang Ibu ceritakan ini. Itu kisah seorang anak yang bernama dia adalah Rahmat. Rahmat adalah seorang anak petani miskin. Rahmat berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan Rahmat sampai tingkat madrasah. Walaupun demikian, Rahmat tetap bercita-cita melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1999, pergilah Rahmat ke kota bersama temannya. Di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan korannya, Rahmat bisa melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Membuat sampai perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Rahmat semakin memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia bisnis. Rahmat tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia telah membuka kios koran dan majalah. Usaha Rahmat terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang sangat laris. Kini Rahmat memiliki 4 cabang toko buku dan memiliki karyawan lebih kurang 200 orang. Rahmat yang masa lalunya anak petani miskin kini telah menjadi pengusaha yang terpandang di kotanya. Keberhasilan Rahmat ini tidak lepas dari usahanya yang gigih. Dari kisah yang Ibu ceritakan tadi, apabila kondisi ekonomi kamu sama seperti Rahmat, berarti ini akan memberikan inspirasi bagi kamu. Seandainya Ananda saat ini lebih baik kondisinya dari Rahmat, berarti kisah Rahmat ini merupakan salah satu kisah Rahmat ini menjadikan kamu itu lebih dari Rahmat. Nah, ini kisah yang Ibu bacakan tadi adalah contoh dari mobilitas sosial. Udah, sekarang Ibu bertanya, apakah kalian pernah bercita-cita menjadi seorang direktur perusahaan, staf atau bawahan? Untuk menjadi direktur perusahaan itu tidaklah mudah. Kita harus banyak melakukan berbagai macam cara. Untuk menjadi seorang direktur, seorang pekerja atau karyawan itu harus melakukan berbagai macam usaha. Usaha yang dilakukannya. Jadi contoh yang Ibu bacakan tadi adalah contoh daripada mobilitas. Udah, sekarang Ibu akan melanjutkan lagi pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis, yaitu bahasa Latin, yang artinya adalah bergerak atau mudah dipindahkan. Sedangkan sosial artinya adalah masyarakat atau manusia. Jadi sekarang kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial artinya adalah perubahan posisi, kedudukan status sosial seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Nah, sekarang Ibu masuk lagi pada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas vertikal. Yang kedua, mobilitas horizontal. Dan sekarang kita lihat mobilitas vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dalam satu kedudukan sosial yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal ini kita bagi lagi menjadi 2. Yang A, mobilitas vertikal ke atas, yaitu perpindahan atau peningkatan status sosial seseorang dari status sosial yang rendah kepada status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, mobilitas vertikal, yaitu perpindahan atau penurunan status sosial seseorang dari yang lebih tinggi ke yang rendah.
Yang kedua yaitu mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang, sekelompok orang ke lapisan sosial yang sama derajat atau kedudukannya. Inilah bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ini bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Jadi setelah kalian dengarkan cerita tentang mobilitas sosial tadi, contoh mobilitas sosial tadi, jadi mobilitas itu ibarat roda yang berputar. Manusia tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi. Karena itulah, manusia harus mampu menjaga dirinya dengan baik. Apabila telah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi, manusia harus sadar bahwa kedudukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Tapi apabila saat ini sedang berada lapisan sosial yang paling bawah, orang yang merasa dirinya berada di lapisan paling bawah tidak perlu berkecil hati, asalkan tetap berusaha dengan tekun. Sikap pantang menyerah merupakan kunci dari keberhasilan meraih cita-cita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau sukaum kalau mereka tidak berusaha untuk merubahnya. Nah, inilah pelajaran kita tentang mobilitas sosial. Udah sekarang, apakah kalian sudah mengerti yang Ibu jelaskan tadi? Kalau seandainya tidak mengerti, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu berikan 2 buah soal dan kerjakan soal itu di rumah. Yang pertama, mobilitas sosial yang mana yang terjadi pada diri Anda sendiri, yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, Ibu ulangi soalnya. Mobilitas sosial yang mana yang terjadi pada diri Anda, yaitu dalam bidang pendidikan. Yang kedua, apa usaha yang harus Anda lakukan untuk menjadikan diri Anda mobilitas sosial vertikal ke atas di bidang pendidikan. Nah, Ibu akhiri, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang mobilitas sosial. Ibu akhiri pelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.